Sep makan, bajulah kenyang, aku bilang kayak itu. Padahal sebenarnya aku udah ada duit guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di dunia Nina. Kan Nina Bobo, Nina Bobo, Nina Bobo, Nina Bobo, Nina Bobo. Tidak pentingnya. Oke, teman-teman, sanak Nina dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Baik. Kalau baik, anggukkan, angguk. Oke, masih makan sendiri, tidur sendiri, baju sendiri, kemana pun sendiri. Jadi enaknya kita curhat aja, bukan curhat di cuma kamu. Cuma kau curhat sama kamu. Jadi bukan, aku kan pernah cerita bilang kamu dulu, kalian bisa yang mempunyai masalah apapun itu, kalau seandainya kalian butuh teman curhat, di sini tempatnya. Karena aku akan membagikan cerita kalian dan mungkin bisa jadi ada teman-teman sana Nina bisa berkomentar mau cari mau memberikan pendapat tentang ceritanya kalian. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal kalian add IG aku di @satalia_furwani. Di situ kalian bisa DM, ceritain semua masalah kalian apapun itu, aku akan terima dan aku akan menyimpan identitas kalian dan dijamin karena cerita dan nama akan disamakan. Oke. Hari ini aku juga dulu pernah bilang kan, cuma kamu itu, cuma kau itu bisa curhatnya orang dan kisah hidup. Jadi hari ini aku udah janji mau, kalau di sini latarnya artinya itu cerita kisah hidupku. Jadi judulnya kisah hidupku. Musik sedih mulai. Oke, mungkin ada yang sudah kenal, sudah tahu siapa sih Nina.
ada juga yang tidak tahu. Jadi kenalin, nama lengkapku Septalia Purwana SHMH. Aku adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Orang tuaku adalah papa dan mama. Mereka adalah orang tua yang paling baik di dunia. Kenapa? Karena papa itu punya anak 7 dan dia bekerja sendiri, harus menghidupi kami, dan kami sekolah semua sampai akhirnya sekarang. Mungkin kalau dilihat dari sekarang, mungkin Sana Nina lihatnya enak, mungkin kelihatannya mungkin aku dari keluarga yang berkecukupan. Salah. Dulu mungkin aku mulai dari yang tamat SMA ya. Ketika tamat SMA, aku kan alhamdulillah masuk di Unsri, tapi yang di Bukit. Jadi namanya zaman dulu sebutannya hukum sore Unsri. Jadi papa itu memang punya duit memuliakan anaknya. Jadi walaupun kayak ini ya, walaupun papa nggak punya duit, gimana caranya anaknya tetap sekolah. Yang menjadi masalah itu ketika perjalanan kami mulai kuliah, aku mulai kuliah. Jadi saat itu kan ayu-ayuku yang di atasku 3 itu tiga-tiganya kuliah barengan, dan aku anak keempat yang kuliah. Jadi saat itu papa tuh kesulitan untuk mendapatkan uang, tapi bisa untuk membayar uang masuk. Itu pun waktu uang masuk itu pun pinjam sana pinjam sini. Jadi ketika aku kuliah, kebetulan kan di hukum sore itu banyak teman-teman yang berduit, beruang, bawa mobil. Sedikit lah yang bawa motor, banyak tuh bawa mobil karena banyak anak-anak pejabat, anak notaris, anak pengacara. Jadi jarang yang anak PNS, sedikit lah anak PNS. Kalaupun anak PNS, tapi PNS-nya mereka anak pejabat. Jadi beda dengan papa yang PNS tapi bukan siapa-siapa, tidak ada jabatan, gaji papa pun sudah digadai karena harus jual SK ya namanya tuh, karena harus membiayain kami. Singkat cerita, ketika semester 1 aku mulai kuliah, semangat kan kuliah, anak baru. Jadi banyak dapat teman-temannya kan banyak yang beruang, handphonenya bagus-bagus, bajunya bagus-bagus. Tapi saat itu aku pakai baju BJ karena mama kan dulu sering beliin baju kami di apa sih namanya tuh, di Ampera, bawah Ampera tuh sebutannya itu kalau bahasa Palembang itu di bawah apa Put namanya Put, bawah proyek. Dulu bawah proyek itu tempat BJ jualan BJ. Mungkin sampai sekarang masih, cuma mungkin nggak terlalu banyak. Jadi dulu baju aku kuliah dulu awal-awal 1 semester itu baju-bajunya baju BJ. Terus kuliah di awal mungkin nggak ada masalah karena mungkin kan rumah aku dengan tempat kuliah tuh
deket. Jadi kadang memang banyakannya diantar sama papa kalau papa lagi ada, karena kan kebetulan aku kuliahnya sore. Jadi kalau dia udah pulang kerja bisa nganter dulu. Terus yang menjadi masalah tuh kadang pulang, kadang diantar, kadang dijemput kalau papa ada ini, tapi kebanyakan sih dijemput. Tapi kalau seandainya memang nggak bisa jemput, aku jalan kaki. Tapi kadang dulu kan aku punya teman-teman deket ya di kampus itu, namanya Lucy. Ya Lucy, Uke dulu awal-awal semester 1 tuh aku bertemannya sama mereka berdua itu. Jadi kadang aku nebeng sama mereka karena mereka kan antar jemput sama orang tuanya. Kalau Lucy bawa mobil sendiri dia, jadi kadang diantar sampai depan kan, sampai depan lorong. Aku jalan kaki dari lorong macan kumbang itu ke dalam rumah. Terus berjalanlah sebulan 2 bulan 1 semester, hampir 1 semester. Aku itu ada momen dimana seringnya kalau ada jam break istirahat kuliah kan, makan pasti di kantin. Nah ketika makan itu aku sering ngomong kayak gini sama teman, karena kan iya saya makan, majulah kenyang, aku bilang kayak itu. Padahal sebenarnya aku udah ada duit guys. Paling kenceng dikasih papa duit itu 5.000. Nah 5.000 itu kalau memang aku nggak diantar jemput bisa aku makan. Kalau aku diantar jemput aku bisa makan di kantin, lumayan kan 5.000 dapat somai. Tapi kebanyakan kadang seringnya itu nggak dapat uang. Untuk 5.000 pun itu nggak ada uang. Di saat 5.000 itu mungkin kalau zaman aku itu 5.000 tuh zaman mungkin untuk jajannya anak SMP saat itu. Tapi itu zaman kuliah itu 5.000 pun aku jarang dikasih. Artinya sesusah itu. Akhirnya aku mikir, kadang aku liatin teman makan kan, pengen tapi nggak ada duit. Aku pengen, akhirnya aku pikir, oh aku harus kerja, gak bisa kayak ini terus. Akhirnya aku lihat di koran, lihat koran, ada lowongan kerja. Jadi apalagi ada lowongan kerja jadi sekretaris, jadi apa admin, jadi kepala ini, ngelamar di situ. Ternyata pas aku dateng, pas ngelamar langsung kan walk-in interview soalnya. Ternyata mau jadi sales yang ke rumah-rumah nawarin apa namanya, panci-panci kayak itu. Aku pernah guys. Jadi aku dulu pernah juga ngalamin nggak sampai 1 hari waktu aku pikir kan walk-in interview karena janjinya mau jadi sekretaris. Ternyata bukan, hanya tulisan di koran. Ternyata jadi sales panci keliling. Aku sempat 2 jam 3 jam ngikutin, harus jalan kaki dari Polda sampai ke Skip, sampai Skip. Ini baru sekali ini aku buka, nggak pernah aku cerita sama orang tua, nggak pernah sekalipun, sama siapapun nggak pernah aku kasih tahu. Dari Polda, interviewnya dari Polda sama rombongan rame-rame, terus ke Skip, terus sampai ke MISA jalan kaki, bawa panci-panci, nawarin. Jadi kan aku tipe orang yang gak pernah mau orang tua, kawan, keluarga tahu kalau aku susah. Aku tipe yang kayak itu, hampir gak pernah mau cerita. Jadi di hari itu aku ngerasa, oh ini bukan aku gak bisa kayak Angel harus jalan-jalan ke rumah-rumah. Bukan aku menyepelekan pekerjaan, tapi mungkin saat itu, di masa itu tamat SMA, aku masih kaget, terkejut, dan aku pikir aku nggak tahan, langsung berhenti. Saat itu aku berhenti. Aku masih nggak sampai situ. Aku masih pengen
cari kerja. Jadi aku cari-cari lagi, aku lihatlah. Nah, ada lowongan kerja jadi waitress, front office, kasir, banyak hotel bintang 4 saat itu. Namanya Horizon. Jadi Few moments later. Jadi ada lowongan kerja itu, ada lowongan kerja di hotel bintang 4. Aku coba melamar di situ. Dan setelah perjuangan, karena itu meskipun hotel mau jadi waitress sekalipun, kalau di hotel itu yang minimal melamar itu biasanya minimal D1 perhotelan atau D3 perhotelan. Jarang yang SMA, malah nggak ada saat itu yang tamatan SMA. Semuanya D1 perhotelan. Atau SMK kejuruan hotel, perhotelan. Jadi saat itu waktu ngelamar, orang-orang tuh sudah bener-bener sudah biasa. Aku ngelamar nggak ngerti, dan alhamdulillah tapi dengan interview aku yang ketemu orang yang baik, itu bapak yang interview sama mbak itu, mereka bantu aku betul, karena dia terharu lihat perjuangan aku lah saat aku interview itu. Aku kasih tahu, mungkin aku saat itu yang paling polos, paling bajunya paling jelek, tapi pas di interview aku bisa mengambil hati mereka mungkin. Jadi singkat cerita, aku diterima menjadi waitress di Hotel Horizon. Disitulah awal mula kehidupan aku yang sebenarnya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Kita lanjut di part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Dina Bekari.